setuju. Nah, kenapa nggak setuju? Kita katakan mestinya hari ini umat Islam harus makin banyak yang datang ke Aqsa. Makin jutaan orang datang ke Aqsa, kita makin menunjukkan identitas kalau Aqsa ini milik kita. Tapi kalau orang-orang dari luar Palestina nggak masuk untuk ziarah ke Aqsa, nanti orang merasa Aqsa itu cuma milik bangsa Palestina. Enggak, Aqsa itu milik kita. Nah, kalau perlu nanti orang-orang dari mana-mana negeri datang ke Aqsa, demo di Aqsa, minta Aqsa dimerdekakan. Nah, seperti dulu Iran waktu bikin haji, itu di Mekah mereka demo. Mereka demo menentang pemerintah Saudi. Saya nggak ikut campur urusan politik antara Iran dengan Saudi. Tapi saya berharap demo begitu tuh bukan di Mekah, tapi di Quds, saudara. Di Aqsa, bayangkan kalau nanti ada 100.000 rombongan penziarah Indonesia demo depan Aqsa, minta Aqsa itu dilepaskan dari kekuasaan Israel. Israel nggak bakal sembarangan berani nembak. Ini bukan bangsa Palestina, saudara. Berurusan nembak, berurusan sama negara Indonesia. Nanti dari Iran datang lagi ke Al-Aqsa, saudara. 100.000 orang demo di sana. Saudara, minta Aqsa itu dilepas ke negeri kaum muslimin. Itu akan menjadi satu negosiasi, akan menjadi satu tekanan politik. Itu yang akan membuat saudara Israel maupun Amerika dan sekutunya itu akan berpikir 1000 kali untuk tidak melepaskan Aqsa, saudara. Saya sampaikan, perlu. Saya bilang sekarang ini perlu. Kalau perlu setiap travel, saudara, setiap travel itu kalau bikin umroh, langsung juga ke Aqsa. Umroh, ziarah Madinah, ziarah Aqsa. Umroh, ziarah Madinah, ziarah Aqsa. Semua umat Islam sedunia harus dibiasakan seperti itu. Apalagi musim haji. Kalau perlu habis haji, setiap negara ziarah Aqsa. Apa enggak kalang kabut itu Israel? Kalau datang jutaan orang datang ke sana, ya ikhwah, kalang kabut. Secara politik itu tekanan, saudara. Itu yang Israel takut. Nah, dulu kita nggak berpikir Israel takut itu. 20 tahun yang lalu, waktu Yusuf Qaradawi mengeluarkan fatwa. Tapi kan dari 20 tahun itu kita belajar. Oh, ternyata Israel kalau banyak penziarah takut. Oh, ternyata orang mau ziarah ke sana dibatasi betul. Oh, ternyata orang ziarah itu, wah, semua diawasi oleh Israel. Oh, ternyata ini membuat Israel tidak nyaman. Oh, ternyata kalau makin banyak yang ziarah, orang akan makin punya perhatian kepada Aqsa. Nah, setelah kita pelajari, ya, hari ini kalau perlu, saudara, umat Islam seluruh dunia gerakan ziarah Aqsa. Di Aqsa, suarakan. Aqsa itu milik kita semua, ya, Pak. Nah, ternyata, waktu saya ngobrol dengan Syekh apa itu, coba nanti cari namanya. Dia katakan, Habib Rizik, itu yang kita mau saat ini. Nah, saya berharap, berarti apa yang Habib sampaikan, kita sudah sama. Sebetulnya dia mau ngomong begitu dari tadi, dari awal, sudah sama. Jadi kita berharap nanti dari Indonesia itu digalakkan. Ziarah ke Aqsa, ziarah ke Aqsa, ziarah ke Aqsa. Nah, lama-lama kan bukan Aqsa aja yang bisa kita buka. Ziarah ke Aqsa, ziarah ke Jenin, ziarah ke Gaza, ziarah ke tempat-tempat lainnya, saudara. Gaza itu penjara terbuka. Dia itu panjangnya kalau di Jakarta, pinggir laut, sekitar dari Tanjung Priok sampai Kerawang, ya, Pak. Panjangnya dari Tanjung Priok sampai Kerawang. Itu panjangnya, dari atas ke bawah, kurang lebih. Ini Gaza. Lebarnya itu sekitar dari Tanjung Priok sana sampai daerah-daerah Kemayoran, saudara. Proklamasi. Atau kemari lagi. Nggak jauh, saudara. Nah, itu semua dikepung. Semua dibuat tembok tinggi, saudara. Jadi mereka nggak bisa kemana-mana. Ini namanya penjara terbuka, saudara. Mereka nggak bisa kemana-mana. Ditutup semua. Hanya diberikan pintu masuk ke Israel, karena Israel menganggap itu Gaza bagian dari negara dia. Bangsa Palestina dianggap numpang semua. Terus satu pintu lagi di Rafah. Saudara, yang perbatasan dengan Mesir. Dan itu pun ditutup oleh Mesir. Jadi ini penjara terbuka. Anak-anak mereka nggak bisa keluar, perempuan mereka nggak bisa keluar, orang negeri mereka nggak bisa keluar, saudara. Nah, jadi ini di penjara semacam ini selama 75 tahun. Nah, sekarang mereka disuruh pergi. Nah, kalau mereka pergi, semua hijrah itu yang Israel mau, saudara. Ini bangsa Palestina kalau semua mau bubar, ada yang mau tinggal di Australia, tinggal di Amerika, tinggal di Saudi, tinggal di Mesir, dibayarin sama Israel, ya kawan. Suruh keluar semua.
Mereka mau bayar. Karena memang mereka mau ambil itu negeri. Israel ini pendatang dan penjajah. Nggak ada, sejengkal pun tidak ada tanah Israel di bumi Palestina, ya ikhwan. Bumi Palestina hanya untuk bangsa Palestina, ya ikhwan. Nggak ada bumi Palestina buat Israel. Nah, jadi ini justru kita mestinya terima kasih kepada mereka. Kita terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairal jaza ya sya'ab Filistin.